Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu memelihara kami. Kami mengucap syukur kalau kami bisa ada hari ini di sini oleh karena-Mu. Kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa memuji Tuhan dengan segala kebebasan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk gereja-Mu. We thank you Lord. Kalau hari ini kami datang Tuhan, kami mau Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami mau Tuhan untuk mendidik kami, mengajarkan kami. Kasih tahu kami apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari kami. Aku berdoa Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Aku berdoa Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Kau bertahta dan Kau berbicara secara spesifik kepada setiap kami. Apa yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, mata kami, telinga kami. Kami mau pusatkan kepada Engkau saja Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan hanya apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami, Roh Kudus, biarlah Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Ya, belum makan ya? Sama dong. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Siang, nah gitu dong. Kan semangat gitu kan di sini. Saya udah berdiri dari jam 7 pagi tadi. Jadi saya harap saudara punya semangat yang minimal sama saya. Amin. Nggak boleh kalah dong. Kan aku udah dari jam 7. Saudara di sini tadi dari jam 11 kita sama-sama memuji Tuhan. Jadi saya berdoa supaya semangat saudara jangan berhenti sampai akhir ibadah nanti, oke? Nice, very good. Saya mau berterima kasih kepada tim PW. Tadi keren gak PW-nya? Keren ya. Saya ngeliat banget tuh tadi muka keyboardisnya kayak puas banget. Yes gitu, mainnya puas banget. Belum lagi tadi, boleh kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan. Belum lagi tadi ya, gitaris masih single. Orangnya kemana? Wah sayang dia lagi kagak ada ya. Kalau ada pengen gue puji-puji, jualin dikit gitu. Masih single? Masih single gitarisnya, oke. Namanya Manu Bapak Ibu Saudara. Bener ya? Oke bener. Jago juga dia ternyata ya pemusik-musik Tan City luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Sama buat choir yang udah berdiri dari jam 7 pagi tadi. Keren. Buat dancer masih kecil-kecil saya. Dulu kayaknya gue umur segitu belum bisa kayak ngekok doang ya, itu mereka jago banget, oh my goodness, keren. Buat saudara yang penasaran kenapa sih orang ini dari tadi ngomongnya begini gitu ya sama anak-anak PW, dancer, choir. Saudara saya itu lahir dan besar di Tangerang sama kayak saudara ya, makanya terdampar di Tang City. Kayak saya juga, saya orang Tangerang, cuman sekarang sejak saya menikah saya tinggal di Serpong dan sekarang saya melayani di WTC pusat yang ada di Serpong sebagai creative pastor dan juga saya menemani suami saya di Next Gen Leadership. Nama saya Yunika, saya punya suami 1, anak 2, jangan ditukar, oke? Suami 1, anak 2 ya, hati-hati ya, jangan sampai ketukar. Nah hari ini saya mau sharing pada saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati senior pastor kita. Dan ini resonates dengan apa yang sudah Tuhan taruh lama di dalam hati saya. Yaitu tentang generations atau generasi. Nah mungkin ada beberapa dari saudara, saya di sini lihat banyak muka-muka anak-anak muda of course. Dan muka saudara yang berjiwa muda gitu ya. Jadi saya yakin kalau saya ngomongin generasi, saya nggak bicara tentang satu generasi saja. Saya nggak bicara tentang generasi muda aja saudara, tapi saya bicara tentang generations, ada S-nya di situ. Berarti artinya kalau kita ngomongin generasi, saya mau saudara tahu bahwa ini bukan untuk anak muda saja, tapi ini untuk setiap dari kita. Amin. So hari ini kita akan berbicara tentang understanding of generations. Apa sih maksudnya generations yang mau kita bawa konteksnya kali ini, oke? Yuk kita sama-sama buka di dalam Yesaya 58. Yesaya 58 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga.
Saudara sudah ketemu, thank you media, udah kasih Alkitabnya. Tapi buat saudara yang masih bawa Alkitab sampai detik ini, saya mau kasih hormat, sungkem dulu, saudara keren banget, oke? Yuk kita baca sama-sama di Yesaya 58 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara kedua, lalu kita akan baca sama-sama ayat yang ketiga. Oke. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2, saudara. Saya yang melakukan, mereka menanyakan aku tentang, mereka suka mendekat menghadap Allah. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama 3, 2, 1. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari ini puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. So apa sih yang mau diungkapkan Tuhan melalui Yesaya di ayat ini? Tuhan tuh lagi ngomong, lagi menegur atau bahasa enaknya nyindir umat Israel. Kenapa? Karena mereka sedang tidak melakukan apa yang mereka tahu. Seperti saudara dan saya tahu umat Israel nggak usah diajarin lagi deh tentang Taurat Tuhan, bener nggak? Umat Israel tahu Tuhan tuh sukanya apa, tahu hukum-hukumnya Tuhan apa, tetapi ini yang Tuhan sindir. Kamu merendahkan diri tapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Kamu puasa tapi kamu gak melakukan firman Tuhan. Itu yang sedang Tuhan sindir. So Yesaya pada waktu ini itu sedang hidup di zaman itu saudara. Di mana Tuhan meminta umat Israel di zaman Yesaya untuk bertobat. Bertobat dari apa? Ya bertobat dari gak melakukan apa yang seharusnya sudah mereka tahu. Nah, kalau di minggu-minggu sebelumnya saya yakin saudara kalau sudah beribadah di sini lebih dari 3 bulan, maka saudara akan tahu bahwa kita banyak ngomongin transformation beberapa minggu ke belakang kemarin. Kita banyak ngomongin tentang perubahan, bagaimana Tuhan merubah kita from the inside out, dari dalam keluar. Dan ini yang saya ingat dan saya yakin saudara juga pernah dengar ini bahwa tidak ada, hanya orang yang sudah diubahkan baru bisa mengubahkan orang lain. Betul ya? Hanya orang yang sudah pulih bisa memulihkan orang lain. Kenapa? Nggak ada orang buta bisa nuntun orang buta, betul gak? Segampang itu. So kalau saudara mau membantu teman saudara ikut dipulihkan, saudara harus pulih dulu. Kenapa? Karena kalau satu sakit hati, ngumpul sama satu lagi sakit hati, mereka bukan saling memulihkan. Jadinya julid, benar. Nah makanya di sini Tuhan itu kasih tahu sama umat Israel, kamu bertobat. Jangan cuma tahu firman, tapi kamu harus melakukan firman. Kenapa? Karena waktu mereka berubah, ini yang Tuhan inginkan terjadi di dalam bangsa Israel. Kita baca sama-sama yang sekarang Yesaya 58, pasal yang sama ayat yang ke-12. Saya mau saudara baca dengan suara yang keras dan dengan kompak. Kita baca ayat ini ya bersama-sama ayat 12. Ini yang Tuhan inginkan Yesaya lakukan dengan bangsa Israel. 1, 2, 3. Engkau akan reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan Nah, kalau bahasa Indonesianya bilang di sini engkau akan memperbaiki dasar. Nah, saya mau tunjukin terjemahan bahasa Inggrisnya yang lebih jelas dan lebih dekat dengan bahasa aslinya. Ini dia. Though atau you shall raise up the foundations of many generations. Sekali lagi, you shall raise up the foundations of many generations. Ini adalah mandatnya Tuhan buat Yesaya di bangsanya pada waktu itu. Saya tanya, apakah di tengah-tengah saudara orang Kristen masih banyak yang tidak melakukan firman Tuhan? Masih banyak gak yang gak melakukan firman Tuhan? Masih banyak gak yang nipu? Masih banyak gak yang jahat? Masih banyak gak yang nyontek? Banyak, berarti sebenarnya kendala yang dialamin sama Yesaya pada waktu itu
Hampir sama kendala yang saudara dan saya sedang alami sekarang. So, saya mau bilang firman ini bukan cuma buat zaman Yesaya. Firman ini juga buat saudara dan saya. Untuk apa? Ini loh Tuhan panggil kita untuk apa? Menaruh fondasi untuk banyak generasi. Makanya tadi di awal saya bilang, kenapa kita gak ngomongin generasi, kenapa bukan cuma anak muda doang? Iya, membangun generasi itu adalah tugas kita semua. Saudara di sini ada yang generasi 60-an, generasi 70-an, 80-an, saya generasi 90-an, ada generasi 2000-an, semua saudara dan saya adalah bagian dari sebuah generasi. Right? Betul gak? Jadi kalau kita ngomongin generasi, kita gak ngomongin cuma oh ya ini tugas ketua youth aja, ya ini ketua 180 aja, ya ini kakak sekolah minggu aja. No. Saudara dan saya punya andil dalam membangun fondasi untuk banyak generasi. Ada yang amin, ada yang merenung, ada yang gak ngerti, ada yang mulai mempertanyakan eksistensi dirinya. Saya mau kasih tahu saudara, untuk kita membangun generasi, kita nggak bisa mengandalkan yang muda saja. Kita nggak bisa mengandalkan satu orang saja. Orang dulu sering bilang to raise a child, it took a village to raise one child. Butuh satu kampung buat ngegedein satu anak katanya. Saya mau bilang untuk membangun generasi saudara, nggak bisa saudara cuma ngandelin gembala saudara, nggak bisa saudara cuma ngandelin ketua youth saudara, nggak bisa. Ini firman berbicara untuk setiap kita. It's not only for Yesaya, bukan cuma buat Yesaya, tapi ini yang Tuhan bilang, kamu akan membangkitkan fondasi dari banyak generasi, bukan cuma satu, bukan cuma dua, banyak. Generasi yang kayak gimana yang kita bisa bangun, apa yang bisa kita kontribusikan untuk generasi. Saudara, Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan pada generasinya. Kalau saudara ingat, waktu Daud menjadi raja, dia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. That's why semasa pemerintahan dia tidak ada peperangan yang dia tuh kalah, enggak ada. Dia selalu menang dalam setiap battle-nya. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan, itu aja. Dia menyenangkan hati Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Raja-raja sebelumnya juga tahu, tapi hanya Daud di generasinya yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. So, Daud becomes invincible, gak bisa dikalahkan. Nah, saya mau saudara, meskipun kita hidup bukan di zaman Daud lagi, tapi saudara dan saya punya pengalaman seperti Daud. Kenapa? Karena kita mau sebagai orang Kristen bukan cuman tahu firman, tapi kita melakukan firman. Maka Tuhan akan bilang dalam setiap peperangan yang kita lalui, apapun kondisi saudara, season hidup saudara, Tuhan bilang kamu pasti akan selalu menang. Why? Karena Daud sudah membuktikannya. Hanya dia pada waktu itu yang mau melakukan firman Tuhan di zamannya. So, saya mau bilang sekali lagi, firman yang tadi itu bukan cuma buat satu dua orang, itu buat setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan tadi atau tidak? Pertanyaannya itu. So Tuhan mau, saudara tahukah bahwa dalam setiap generasi Tuhan tuh mau loh. Tuhan menunggu untuk membangkitkan orang-orang yang punya fondasi yang benar. Punya fondasi yang benar dalam apa? Mengenal Tuhan dan melakukan firman-Nya. Every generations, Tuhan tuh cari orang-orang yang mau stand in the gap. Di Yehezkiel kalau gak salah, Yehezkiel 22 ayat 30 berkata, I sought a man. Aku mencari seorang yang mau berdiri antara Tuhan dan kotanya, antara Tuhan dan generasinya. Tuhan lagi cari satu sih. Tapi bayangkan kalau ratusan jemaat Tang City di tempat ini, saudara semua berkata, ya Tuhan aku mau melakukan firman Tuhan. Bayangkan berapa banyak generasi yang bisa saudara selamatkan. Let's say di sini ada 200 orang. Saya mau tanya, berapa orang dari 200 jemaat Tang City yang akan jadi murid Kristus? Berapa? Amin-amin aja, tapi berapa? Dari 200. Berapa kira-kira yang jadi murid?
200, ada yang gak pede tadi bilangnya 100. Lumayan ya 50% ya kan. Nah saudara tahu gak, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ada jutaan loh yang keluar dari Mesir. Jutaan. So in plain sight, Musa itu memimpin gereja terbesar pada masanya. Saya tanya sekarang gereja di dunia ada gak yang jemaatnya 1 juta? Nah kan, saudara aja ragu. Di Indonesia ada gak jemaat 1 juta? Gak ada. Tapi Musa dulu memimpin 1 juta jemaat keluar dari Mesir. Waduh keren. Musa saudara dan saya tahu he is a very great leader. Tetapi di bawah Musa bayangkan dari 1 juta jemaat. Berapa pemimpin next generation yang keluar? 2 biji. Kaleb sama Yosua. Dari berapa Bu? 1 juta. 1 juta menghasilkan 2 leader. Marginnya gak kegedean tuh yang kagak jadi. Masih mending saudara, masih mending ada berikutnya. Kenapa? Musa gak bisa masuk tanah perjanjian loh, betul gak? Yang menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian siapa? Kaleb dan Yosua. So the next generation leaders adalah mereka yang membawa generasi berikutnya masuk ke tanah perjanjian. Nah, masih mending Musa dari 1 juta ya minimal ada 2 deh. Sekarang saya mau tanya, setelah Yosua dan Kaleb, siapa pemimpin bangsa Israel? Ada? Ada? Yang baca Alkitab di sini ada banyak kan? Ada yang bisa jawab saya? Siapa pemimpin setelah Yosua dan Kaleb? Opso, nggak ada. Mereka menikmati sih tanah yang penuh dengan susu dan madu. Yes, tetapi setelah Yosua tidak ada lagi pemimpin yang lahir dari bangsa itu sendiri. So Yosua gagal membangun generasi berikutnya yang dapat memimpin generasi. Dari generasi Musa ke Yosua Kaleb aja saudara, itu udah habis 40 tahun di padang gurun. So udah banyak generasi baru yang lahir di padang gurun. Dari itu aja jadi 2. Dari Yosua sampai ke kepemimpinan berikutnya, enggak ada. Sedih saudara. Padahal bangsa Israel itu baru masuk tanah perjanjian. Siapa yang bakal guarantee, yang bakal bisa garansi bahwa bangsa Israel akan terus ada di tanah perjanjian? Gak ada. That's why di Hakim-Hakim saudara bisa lihat bahwa orang Israel pada zaman itu berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka. Why? Gak ada leadernya. Gak ada yang bawa mereka, kasih tahu mereka what should they do, apa yang harus mereka lakukan, apa yang gak boleh mereka lakukan. Gak ada lagi leader seperti Kaleb dan Yosua yang membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara harus mengerti bahwa ada perbedaan antara mengenal dan mengetahui. Semua orang Israel mengetahui firman Tuhan. Tapi ternyata mengetahui Tuhan, tapi nggak mengenal Tuhannya. Gampangnya gini, sekarang saya tanya ya sama saudara, siapa yang di sini yang tahu Pak Jokowi? Tahu Pak Jokowi? Tahu? Semua saudara tahu? Of course, saudara adalah rakyat Indonesia ya, presiden kita Jokowi. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang kenal sama Pak Jokowi? Mungkin waktu KTT ASEAN kemarin diajak makan juga sama Pak Jokowi satu meja gitu ya, siapa tahu. Ada? Ada? Saya mau pansos gitu. Ada? Oh nggak ada, oke. Berarti saudara ngerti ya bedanya tahu sama kenal. Ngerti ya? Kalau kenal, saudara tuh tahu dia orangnya kayak apa. Dia sukanya makanan apa. Dia gak suka kalau makanannya diapain. Kalau saudara lagi susah, saudara bisa telepon dia. Itu kenal, betul gak saudara? Tapi kalau tahu ya udah kayak saya sama saudara tahu Pak Jokowi ya sekedar tahu aja. Tapi kalau lagi gak ada duit, emang kita telepon Pak Jokowi? Kan kagak. Nah kayak gitu ya bedanya ya. Jadi banyak sekali orang Israel pada waktu itu mereka tahu Tuhannya, tapi mereka gak kenal Tuhannya. Nah sayang sekali mereka gak mengenal siapa Tuhannya. That's why saya bilang saudara, kalau Yosua aja bisa gagal,
dalam membangun generasi berikutnya. Saya mau bilang memang membangun generasi itu harus disengaja. Nggak bisa ujuk-ujuk. Oh ya udah nih gereja kedatangan banyak anak muda, ye bagus kita sudah regenerasi ya kan. Yang main musik udah muda, yang jadi choir udah muda, yang lighting muda banget, yang soundman muda banget. Yes bagus banyak anak muda, lumayan bisa dipakai. Sayangnya anak muda di sini bukan untuk sekedar dipakai. They are here to reinforce your mission. Mereka ada di sini untuk membantu saudara dalam masa depan membangun generasi berikutnya. Mereka gak cuma di sini for show. Mereka keren, mainnya lebih jago daripada generasi kita ke atas. Lebih jago. Tapi mereka gak cuman bisa itu. Butuh saudara dan saya secara sengaja memuridkan mereka. Raise them up. To on the right foundation. Supaya apa? Mereka bukan cuma orang yang tahu Tuhannya tapi mengenal Tuhannya. Amin. Nah, George Barna, seorang peneliti, dia adalah seorang peneliti yang fokusnya adalah meneliti gereja dan generasi di gereja. Nah, George Barna ini penelitiannya base-nya di Amerika dan dia bilang ini, nearly half of today's teens say they have no positive role models in their lives. Hampir 50% remaja, ini semuanya remaja ya, 50% remaja itu gak punya teladan yang positif dalam hidupnya. Yang saya mau tanya itu ini, orang tua kemana? Anti uncle kemana? Opa oma kemana? Tetangga kemana? Kakak-kakak pembina kemana? Gereja kemana? Apakah saudara mempertanyakan pertanyaan yang sama? 50% dari mereka merasa gak ada positive role model. Oh, gak ada yang dicontoh. That's why dari sejak pagi tadi saya bilang, saudara, pekerjaan memuridkan generasi itu bukan cuma tugas saya, bukan cuma tugas ketua youth, bukan cuma sekedar tugas ketua Kersel yang muda-muda. Pekerjaan memuridkan generasi. Siapa yang bisa jadi role model buat 50% anak-anak muda itu? Siapa? Saudara. Kok diam? Kok diam? Siapa yang bisa jadi contoh dan teladan dan menginspirasi 50% anak-anak remaja? Apakah sesama remaja? Enggak. Siapa? Saudara. Dan saya. Mereka bisa melihat role model, of course, dari siapa? Orang yang udah hidup lebih lama lah dari dia. Siapa? Saudara. Panggilan kepada para orang tua, anti, uncle, opa, oma, tetangga, cici, cucu, kakek, nenek, semua. Pekerjaan memuridkan generasi adalah pekerjaan siapa? Katakan saya. Pekerjaan memuridkan generasi, pekerjaan siapa? Siapa yang bisa mereka anggap sebagai role model kalau bukan saudara dan saya? Siapa? We are their hope. Generasi berikutnya butuh saudara. Mungkin ada dari saudara yang bilang, aduh masa muda saya udah habis kali. Saya saatnya sekarang saya mau santai-santai menikmati hidup. Nggak salah, nggak salah. Tetapi saudara, tahu nggak? Mereka butuh loh melihat figur bapak, figur ibu di dalam hidup setiap saudara. Saudara udah jauh lebih pengalaman untuk jadi bapak dan ibu, mereka belum punya pengalaman. Mereka mungkin gak tahu kasih Kristus tuh kayak apa. Saya mau puterin satu video. Ada seorang anak yang ada di pelayanan Next Gen kita di 180. Dia gak tahu ayah ibunya, kenapa? Karena udah cerai dari kecil. Dan dia gak punya guidance dari siapa-siapa. But, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, bukan neneknya, tapi kakak pembina. Nobody, gak ada hubungannya apa-apa sama dia. Tapi they took him in dan membuat dia merasa bahwa dia punya bapak dan ibu rohani. Kita lihat sama-sama ceritanya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Christian Wijaya atau biasa dipanggil Tian. Saya udah hampir setahun bergabung di 180 ini.
Sedikit cerita soal masa lalu saya berasal dari keluarga yang broken, yang berantakan. Jadi di saat saya kelas 3 SMP, itu papa mama saya itu pisah, papa mama saya cerai, dan di waktu itu saya ditinggal sendirian. Yes, ditinggal sendirian. Jadi papa saya entah pergi kemana, saya nggak tahu. Mama saya juga nggak tahu kemana sama adik-adik saya, dan saya ditinggal sendirian di rumah doang. Memang dulu di kondisi itu oleh mama saya dititipin uang untuk jaga rumah, untuk rawat rumah. Tapi yang saya perlu bukan itu pada waktu itu. Saya perlu sosok ibu atau sosok ayah di situ yang nemenin saya. Tapi dengan kondisi itu, ya saya nggak merasakan adanya kasih sayang dari orang tua. Sampai akhirnya selang beberapa tahun, ya saya hidup masih sendiri juga. Terus pas udah mau umur 18 baru akhirnya kedengaran lagi soal papa, terus soal mama di mana. Sampai sekarang akhirnya kondisinya papa udah meninggal, papa udah nggak ada. Mama juga ternyata udah di luar negeri, jauh nggak bisa pulang. Jadi memang sampai detik ini nggak pernah ngerasain lagi yang namanya kumpul bareng-bareng sama keluarga, atau bahkan nggak ngerasain yang namanya dituntun sama orang tua. Jadi hampir 9 tahun saya berjalan sendiri, saya hidup sendiri. Di Indonesia sendirian, terutama di Tangerang ini sendirian. Nah, setelah saya join 180, di sini baru ngerasain yang namanya guidance atau tuntunan dari kakak-kakak pembina, dari ada Kak Agung, ada Kak Julia, yang sekarang jadi sosok papa dan mama saya. Dari situ saya benar-benar ngerasain yang namanya kasih sayang, yang namanya cinta yang tulus. Itu dari situ baru ngerasain, setelah bertahun-tahun nggak pernah ngerasain kasih sayang itu. Dan dari situ juga saya dimuridkan. Setelah bertahun-tahun nggak ada guidance, saya ketemu dengan orang-orang yang salah, saya ketemu dengan pergaulan yang salah, di waktu yang salah. Akhirnya hidup saya kacau, berantakan. Setelah di sini, setelah di 180, setelah dimuridkan oleh Kak Agung dan Kak Julia, akhirnya saya bisa sadar, saya bisa bangkit lagi, bisa berdiri lagi, bisa bangun lagi. Dan di sini, di 180 ini saya mau pengalaman hidup saya ini, segala sesuatu yang pahit yang pernah saya alami di hidup saya ini, saya mau itu diubah menjadi berkat. Supaya teman-teman yang ada di 180 ini nggak perlu ngerasain atau nggak perlu ngelewatin hal-hal buruk yang saya lewatin dulu. Saya pengen dari sini saya bisa melayani teman-teman semua di sini, supaya mereka ada yang misalkan ada yang mau belajar, ada yang mau sharing, itu ada sosok yang mau dengerin. Karena itu perhatian atau kepedulian yang dari dulu nggak pernah saya dapetin dari siapa-siapa, saya maunya sekarang saya bisa kasih itu buat teman-teman di sini semuanya. Karena itu yang saya akhirnya Amazing rasain. ya saudara, kita kasih tepuk tangan dong. So, saya mau encourage setiap saudara, pelayanan generasi itu nggak stop pada waktu saudara sudah mulai berkeluarga, saudara mulai menua. No, saudara masih punya andil dalam generasi ini. Saudara masih bisa memuridkan the next generations, even if you are 60. Orang tua saya umurnya 60 tahun. Mereka udah gak dalam kondisi bisa loncat-loncat kayak choir tadi ya. Berdiri dari jam 7 sampai nanti sore, tidak mungkin. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mama saya do a simple thing like this. Dia bilang, mama buka rumah aja ya. Mama sediain rumah buat apa? Buat carousel kalau anak-anak muda pada mau carousel. Mama sediain makanan, kenapa? Bapak ibu mohon maaf anak muda ya, tenaganya banyak, waktunya banyak, duit kagak ada. Jadi kalau ngumpul carinya apa? Makanan apa? Gratis. Jadi waktu mama saya bilang kayak gitu, wah ini ciamik, ini akan menjadi kolaborasi yang sempurna. Kenapa? Mama bingung kulkasnya tidak kosong-kosong, sementara anak-anak muda datang siap mengosongkan rumah, mengosongkan kulkas maksudnya. Sempurna kan? Jadi saya mau bilang, saudara, even kalau saudara udah opa-oma, nggak membuat saudara berhenti dan nggak bisa menjangkau generasi berikutnya. Hello, saya mau bilang, saudara tahu nggak? Saya pernah lihat opa-opa umur 60 tahun bawa ponakannya untuk datang kepada Kristus. Dan sekarang anak kecil itu sekarang sudah melayani. Saya mau encourage nih di sini, dia setiap opa, oma, anti, uncle, koko, cici.
Siapa sih yang sekarang sedang ada di pikiran kamu, yang seharusnya bisa dibawa kepada Kristus, bisa kita muridkan? Yuk, gimana kalau kita sama-sama bekerja sama untuk membawa generasi berikutnya kepada Tuhan? Aminnya masih sedikit. Gimana kalau kita sama-sama kerja sama, bawa generasi berikutnya kepada Kristus? Amin. Nah, sekarang saya mau buka research di Indonesia. Kalau di Amerika ada George Barna, di Indonesia ada bilangan Research Center, BRC. Nah, dia meneliti bahwa ternyata 7 dari 10 anak muda yang jarang ke gereja dulunya pernah beribadah rutin di masa lalu nih. 40% dari 42 kota di Indonesia, mereka tuh rutin beribadah di sekolah minggu. Up to 10 years old, sampai 10 tahun. Jadi usia rentan itu 10 tahun ke atas, mereka mulai berkurang komitmennya untuk datang ke gereja. Why? Di bawah 10 tahun, ma bapak gue pergi, ya gue pergi, selesai. Tapi kalau dia di atas 10 tahun, mungkin udah punya gengnya sendiri. Betul gak saudara? Mi ke mall ya, oke bye. Gitu. Tapi kalau di bawah 10 tahun mungkin mereka pasti masih ngikut orang tuanya. So ini adalah data di Indonesia. Jadi 7 dari 10 anak muda ternyata pernah beribadah rutin. Dan saudara lihat ini. Ini alasan kenapa generasi muda gak mau ke gereja. Di Indonesia ya, berdasarkan surveinya BRC, bilang ini, 28,2% berpendapat bahwa banyak kegiatan menarik di luar gereja. 21,2% menganggap kepemimpinan gereja buruk. Saudara, bukankah ini tugas saudara dan saya? Untuk meredeem, buat mereka mengerti bahwa di gereja justru mereka bisa mendapatkan role model. Di dalam gereja justru mereka bisa mendapatkan teladan. Di dalam gereja mereka belajar cara memimpin yang benar. Bukankah harusnya begitu? Benar gak saudara? Ini tugas kita bersama. Trust me, ini bukan cuma tugas gembala, bukan cuma tugas pengerja, tapi tugas kita semua. Yuk kita redeem pandangan anak muda terhadap gereja. 12% menganggap bentuk ibadah tidak menarik. 11,2% merasa banyak kemunafikan di dalam gereja. Bisakah kita ubah ini? Bisakah kita membuat anak-anak muda kita merasa bahwa gereja adalah tempat di mana mereka seharusnya berada? Bisakah kita mengganti pemikiran mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya yang mereka butuhkan di dunia ini? Saudara, 61,8 anak muda menganggap gereja gak menarik dan gak cocok untuk mereka. It's sad. Saya sedih. Kenapa? Saya anak muda yang cinta rumah Tuhan. Saya selalu bilang sama orang-orang di luar sana, emang apa sih yang lu cari? Orang kenapa nyari minum? Kenapa mereka drugs? Kenapa mereka mau ke club? Why? Simple, mereka tuh cari sensasi. Tetapi kenapa saya gak cari? Gue juga bingung kenapa gue gak tertarik sama hal-hal itu. Padahal gue juga di umuran lo, kenapa gue gak nyari sensasi itu? Oh ternyata, tahu gak saudara? Waktu saya discover, semua sensasi yang mereka cari itu, saya dapetin semua di mana? Gereja. Lu mau ke clubbing mau ngapain? Loncat-loncat, dengerin musik kenceng. No di gereja, udah ke konser tadi. I got it, saya dapetin itu udah. Saya gak butuh cari keluar. Lu mau cari apa lagi? Lu mau cari companionship, lu mau cari teman. Di gereja teman gue banyak. Lu mau cari apa lagi? Mabok-mabok apa? Escape dari kehidupan. Gampang di gereja nangis. Selesai masalah gue. Makanya gue gak ke narkoba, gue kagak minum-minum, gue kagak clubbing, gue cari teman yang bener. Simple. Kenapa? All those sensations, semua sensasi yang dunia tawarkan, saya udah dapetin di mana? Di rumah Tuhan. Saya rindu banget anak-anak saudara, generasi di bawah saudara. Mereka semua permasalahan hidupnya itu selesai waktu apa? Ketemu Tuhan. Bukan ketemu minum, bukan ketemu Netflix. Ketemu Tuhan bro. Cobain, siapa yang bisa ngenalin itu sama mereka? Katakan saya. Yes, saudara. Hanya saudara, harapannya Tuhan buat Tang City, buat Tangerang. Ada 200 orang di sini yang bisa mengenalkan Yesus kepada the next generation. Once again, ini tugas kita bersama. Apa sih yang sedang terjadi di luar sana? Nih, ada same sex marriage,
Ada saudara yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Ini ya laki kawinnya sama laki, cewek kawinnya sama cewek. Kenapa? Mereka tidak mengenal siapa jati diri mereka. Mereka sakit tapi mereka gak tahu mereka sakit. Nih, aneh. Drugs. Di Belanda saudara, saking banyaknya pemakai narkoba, pemerintah tuh udah capek ngejar-ngejarin mereka. Sehingga akhirnya pemerintah punya solusi apa? Ya udah deh, daripada para pemakai ini matinya di jalan, mereka memilih untuk apa? Udah deh kita bikinin rumah aja. Kita bikinin tempat buat siapa? Nih, para jangki ini, supaya mereka kalau mau ngobat ya udah di sini aja. Kalau mereka mau mati ya udah di sini aja. Jadi mereka gelek bareng, nyabu bareng, nyuntik bareng. Udah situ. Komunitas para jangki. Sangat berfaedah. Saking apa? Capek pemerintah ngurusnya. Dikasihlah deh, udah, mendingan lu mau make di sana, mau mati udah, yang penting gue ngumpulinnya gampang. Bayangkan enggak? Mereka bahkan bisa komplain kalau ada fasilitas yang kurang di tempat itu sama pemerintah. Pemakai narkoba. LGBT mulai masuk ke kurikulum USA. Bahkan sekarang mereka namanya bukan LGBT doang, LGBT A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dengan jelas. Kenapa? Bayangkan saudara, masuk kurikulum buku di perpustakaan anak SD. Ada yang menjelaskan tentang same sex marriage. Marah gak tuh gue bacanya? Kurikulum di public school untuk anak-anak preschool di bawah 5 tahun. Bayangkan salah satu agenda atau kalau kita bilangnya apa sih namanya? Apa sih yang keliling-keliling itu loh apa? Field trip gitu ya, nah, field trip bener. Kalau anak sekolah biasanya field trip ke farm gitu ya, lihat-lihat binatang. Di sana tahu field tripnya ngapain? Ngelihat drag show. Tahu drag show? Nah penampilan nih. Kan laki lekong. Penampilan drag show jadi kurikulum. Marah gak sih saudara? Marah loh saya. Bayangin kalau saya punya anak, saya sekolahin, tapi malah diajarin begitu. Sudah banyak orang tua yang protes di sana. Bahkan saya ngelihat orang tua Muslim dan Kristen berdiri bersama-sama supaya anak-anaknya kagak dimasukin beginian. Bagus sih. Bagus. Bayangkan mereka udah gak bisa membedakan lagi mana laki-laki mana perempuan. Bahkan mereka punya 1 bulan khusus buat ngerayain penyimpangan ini. Khusus. They call it Pride Month. What's so prideful about that? Apa yang bisa dibanggain? Bayangin mereka parade dengan kostum-kostum mereka laki-laki dewasa tapi pakainya tongs. Jalan parade tengah jalan dilihatin sama bocah-bocah umur 8 tahun. Bingung gak tuh bocah-bocah? This is what happens. Ini yang terjadi ketika orang kehilangan jati dirinya. Sad. Ada orang juga mulai suka menyakiti dirinya sendiri. Ini yang mungkin versi mild yang saudara tahu. Mild ya saya bilang. Kenapa? Body piercing udah ada dari 20-30 tahun yang lalu. Tapi zaman sekarang orang gak puas cuman tindik. Ada yang gunting-gunting. Bukan gunting kertas prakarya, bukan. Gunting sini. Sampai keluar darah cor gitu. Dan ini terjadi di generasi di bawah saya, bahkan generasi saya juga ada. Kenapa? Ada psikologinya saudara. Kenapa mereka kok mau sih menyakiti dirinya sendiri? Coba saudara lihat foto ini ya. Saya mau tanya, ini gimana makannya? Gimana makannya? Coba saya tanya ya, kan saudara mau makan bakmi di pulang gereja ya kan, asik makan bakmi enak nih kan kayaknya kan. Mau makan bakmi, baru mau gigit mie-nya, udah nyangkut nih yang ini nih. Gimana? Mau makan bubur, diseruput, tapi ada yang tinggal di sini. Nyikatnya gimana? Jamuran. Saya emang gak habis pikir. Kenapa mereka kok mau ya melukai diri mereka sendiri, merepotkan diri mereka sendiri? Kenapa? Because mereka tuh punya yang namanya kalau anak sekarang bilangnya sakit tapi gak berdarah cuy. Elah.
Jadi ada rasa sakit yang tidak berdarah, tapi mereka rasakan di dalam sini. Saking sakitnya, gak bisa ngeluarinnya, akhirnya mereka keluarnya dengan apa? Sensasi menyakiti diri sendiri. Saya gak bohong, saudara boleh tanya psikolog-psikolog yang lain. Ini studinya. Mereka mentransfer rasa sakit yang di sini yang gak berdarah itu ke sesuatu yang mereka bisa lihat secara fisik. Kenapa? Gue gak mau sesakit ini. That's what they feel, itu yang mereka rasakan. Tapi saudara, kenapa saya tunjukin saudara hal-hal ini? Ada yang anak muda mulai agnostik, percaya ada Tuhan, tapi gak mau sungguh-sungguh beribadah. Dia cuma percaya, oh ya bilangnya the universe, ya universe punya kehendak, whatever. Tapi mereka gak mau berkomitmen untuk percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Nah tapi saudara, saya kasih tahu ini buat saudara, bukan untuk nakut-nakutin saudara, no. Saya gak mau. Buat apa tadi saya nyap-nyap ngajakin saudara untuk melayani generasi kalau saya mau nakut-nakutin saudara, enggak. Saya bawa ini ke hadapan saudara untuk kasih tahu saudara gini, banyak kesempatan buat saudara bisa menjangkau di luar sana. Level mainnya banyak nih tuh banyak yang bermasalah. Banyak. Kesempatan saudara untuk memuridkan the next generation, banyak. 60% lebih anak-anak muda tuh yang tadi punya persepsi yang salah tentang gereja. Noh, itu ladang kita bersama. So saya gak mau nakut-nakutin saudara, kenapa? Karena firman Tuhan bilang roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia. Loh yang tadi saya tunjukin apa? Dunia. Roh yang ada di dalam saudara jauh lebih besar dari itu semua. Kenapa kita harus takut? Aduh saya gak punya pendidikan dasar psikologi, saya gak ngerti nih kalau misalnya saya harus melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka yang tadi itu loh bu sakit gak berdarah itu. Iya betul. Tetapi saudara gak butuh gelar, saudara gak butuh uang banyak. Saudara cuman say yes aja sama Tuhan. Oke Tuhan, whatever it is, apa yang saya punya di rumah saya, apa yang saya punya dalam tubuh saya, waktu saya mau serahkan untuk apa? Untuk saya taruh fondasi untuk generasi berikutnya. That's it. Opa, oma, uncle, auntie, koko, cici, ayo. They need you, mereka butuh role model. Mereka butuh lihat kalau percaya Tuhan itu kayak gimana sih yang benar. They need you, they need to see you. Mereka butuh melihat saudara untuk jadi role model. Mereka butuh melihat saudara untuk terinspirasi. Banyak anak muda sekarang umuran saya, milenial ke atas, mereka takut menikah. Kaget, ada yang ngangguk loh. Why? Karena role model pernikahan yang selama ini mereka tahu tidak memberikan kesan yang baik untuk mereka. Saya bersyukur orang tua saya menaruh mereka jadi role model buat saya dalam pernikahan. Mereka gak selalu adem ayem, mereka berantem hampir setiap hari. Yes, kenapa? Namanya manusia beda, biasa. Tapi setiap mereka berantem, mereka selalu made up. Pernikahan itu nyata, pernikahan itu tidak mudah. Iya, tapi pernikahan itu indah bro. Amin cuma dikit nih. Ini yang udah menikah kagak ada suaranya malah lagi. Kenapa udah merasakan ini ya, derita-derita pernikahan ya? Drama-drama keluarga ya? Saya udah menikah 8 tahun ini. Saya udah punya 2 anak. Ada lagi yang istilahnya kalau anak sekarang ngomongnya child free. Ya, takut punya. Kenapa takut punya anak? Iya, aku takut nanti kalau aku punya anak, aku kehilangan identitas diri aku sebagai wanita. Yang bisa bunting cuman elu tong. Kehilangan identitas wanita dari mana? Saya ngerti ngurus anak tuh ribet, bener gak Bapak Ibu? Ngurus anak itu kadang-kadang makan hati, bener gak Bapak Ibu? Bener. Tapi kan kalian yang belum punya anak kagak ngerti tuh waktu pulang kerja didatengin sama bocah-bocah, mami. Pernah gak ditunggu-tunggu kayak gitu?
Itu aduh rasanya indah. Kenapa mereka pada gak mau nikah? Pada gak mau punya anak? Kenapa? Role modelnya coy gak ada. Yang mereka lihat apa? Saya udah setia, saya udah bantuin cari uang, saya udah ngurus rumah. Diselingkuhin. Yang gak mau lah mereka nikah. Itu role model yang mereka lihat. Tapi kalau saya lihat muka-muka saudara ini, bagaikan malaikat semua ini. Masa sih gak ada harapan buat next generation kalau saudara mau jadi role model mereka? Buat yang belum nikah, lihatlah muka-muka bapak ibu di sini. Lihat, semua mukanya bahagia, penuh sukacita. Karena apa? Menikah dalam Tuhan. Punya anak juga dibantuin Tuhan. Bersyukur. Semua itu punya berkatnya pada musimnya. Setuju gak saudara? So, generasi ini butuh saudara dan saya. Mari kita sama-sama yuk bangun fondasi yang benar untuk banyak generasi. Generasi seperti apa sih yang Tuhan mau untuk kita bangun? Yang pertama, Tuhan mau kita sama-sama bangun generasi yang percaya sama firman Tuhan dan janji Tuhan. Percaya sama firman Tuhan itu bukan cuma oke, saya percaya, oke, baca Alkitab, oke, ikut sekolah minggu, no. Percaya kepada Tuhan adalah mereka bisa pegang teguh janji Tuhan. Apa yang mereka baca itu jadi prinsip hidup mereka. Semudah ini. Amsal 1 ayat 7 berkata siapa? Takut akan Tuhan adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. So, kalau saudara mau punya anak-anak yang berpengetahuan, maka didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Itu prinsip firman Tuhan. Betul ya saudara ya? Tapi sekarang saya mau tanya, masih banyak gak anak sekolah yang nyontek? Masih banyak kan? Kenapa? Belum percaya sama janji Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan akan membawa hikmat. Kalau hidup takut akan Tuhan akan bikin lo pinter. Lo gak percaya saudara? Amin gitu loh. Percaya gak kalau kita takut akan Tuhan kita pasti pinter? Kalau kerja pasti dapat promosi? Iyalah, Tuhan udah janji. Nah, generasi macam inilah yang Tuhan mau kita bangun sama-sama. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, kamu tuh pinter. Saya dulu juga suka nyontek saudara. Tapi cuman sama satu pelajaran ini aja ya, mohon maaf banget nih ya. Saya yang lain-lain boleh deh saya coba belajar, saya bisa. Tapi kalau yang ini, saya udah puasa 3 bulan, 3 hari, 3 malam, whatever. Gak ada hasil, mohon maaf ya. Pelajaran apa itu? Mandarin. Saya mungkin sipit saudara ya, tapi asal saudara tahu saya cuma 25% doang Cinanya. Mama saya Jawa Cina, papa saya Jawa Tulen. Jadi sipit ini hanya tipu-tipu saja. Jadi saya kalau ketemu pelajaran Mandarin, saya tuh desperate. Saya ngerti makanya orang-orang yang nyontek itu yang penting gue tuh kagak jangan sampai gue tinggal kelas cuma gara-gara satu mata pelajaran laknat ini ya kan. Mohon maaf bagi yang Chinese. Nanti mungkin kalau ada yang tergerak hatinya untuk ngajarin saya bahasa Mandarin boleh saudara ya boleh. Tapi saya dulu pernah nyontek. Dan saya ngerti ternyata ya nyontek itu saudara gak enak. Tahu gak kenapa? Saya kalau nyontek saya tuh harus kayak orang penyakit jantung. Dia mau nyontek serangan gitu. Ya kalau nih ya saya sudah mengorbankan diri saya untuk kena serangan jantung berkali-kali gitu ya. Mending kan kalau nilai 90 ya kan 100. Kan bahagia ya pengorbanan saya kayak ada hasilnya gitu. Nilainya 70 ya. Yang penting mah lulus doang ini mah. Udah mau mati gue berkali-kali tuh serangan jantung tiap nyontek. 70 ya. Akhirnya saya bertobat. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan janji bahwa kalau saya takut akan Tuhan, saya pasti pinter. Tuhan bantuin saya Mandarin please. Saya gak ngerti. Sejak saat itu saya SMP kalau gak salah. Sejak saat itu, saudara tahu, saya gak pernah tinggal kelas gara-gara Mandarin. Mandarin saya selalu di atas rata-rata. Saya cuma cukup hidup takut akan Tuhan, belajar percaya sama Tuhan bahwa apa yang dikeluarin lausenya itu apa yang saya baca. Memang kadang-kadang tidak seperti itu ya, saya nggak tahu apa yang di pikiran guru ya. Tapi minimal saya lulus sekolah dengan baik.
Dan sampai detik ini saya udah kuliah S1, S2, IPK saya 3,84 by the grace of God. Nggak pakai nyontek, nggak pakai nitip skripsi, nggak. Asli, pure, jujur, suci, bisa dipertanggungjawabkan kepada negara. Nah Tuhan mau kita membangun generasi yang percaya sama firman Tuhan tuh kayak gitu. Jadi dalam setiap aspek kehidupan, dia percaya sama apa yang dia baca dalam firman Tuhan. That's the kind of generation we want to raise up. Each generation tuh punya different issue, punya challenges yang beda-beda, tetapi standarnya harus selalu firman Tuhan. Hidup kita tuh indah kalau kita mau percaya sama firman Tuhan dan kita mau melakukan perintahnya. Yang kedua, John Maxwell bilang true success comes only when every generation, setiap generasi, mau generasi 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, semua generasi terus menerus mengembangkan generasi berikutnya. Kembangkan generasi berikutnya. Inilah sukses yang sebenarnya. Bukan berapa banyak aset yang ada di bank account saudara. Bukan berapa banyak cuannya saudara, bukan berapa banyak followers saudara. No, true success itu datang kalau saudara berhasil memulihkan generasi yang ada di bawah saudara. Yang kedua, Tuhan mau kita raise generasi yang bisa hidup dengan iman dan dapat memberikan jawaban bagi masalah di generasinya. Saya tanya, waktu Musa kirim pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Saya tanya, dia kirim Kaleb dan Yosua doang atau dia kirim banyak? Baca Alkitab gak ya? Jadi Musa kirim pengintainya 2 doang atau banyak? Banyak, pintar, bagus semua. Lulus Koyogi semuanya baca Alkitab ya. Kirimnya banyak. Waktu balik saya tanya, yang banyak ngomongnya sama gak sama Kaleb sama Yosua? Tidak. Mereka ngomong, aduh bro gak cukup nih resources kita, sorry. SDM kita gak bisa perang, kalah tuh sama raksasa yang ono. Gak bisa. Tapi Kaleb dan Yosua, loh mereka semua loh, bangsa Israel semua dengar janji Tuhan kok. Bahwa orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, semua dengar. Tapi ternyata yang percaya cuman Kaleb dan Yosua. Dan saudara tahu oleh karena iman mereka, dia bisa membawa generasinya masuk ke tanah perjanjian. Saya mau kasih tahu, mayoritas belum tentu benar. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya dan akan selalu benar adalah firman Tuhan. So, kalau mayoritas bilangnya A tapi firman Tuhan bilangnya B, saya mau kita bisa sama-sama punya generasi yang akan berkata, you know what? A akan terlihat lebih mudah, tapi saya mau mempertahankan B. Kenapa? Karena ini adalah firman Tuhan. Saya mau lihat generasi di bawah saya, generasi saya, kita bisa menjadi role model yang bisa bilang gini, you know what? Setuju sama mayoritas itu gampang, tapi mempertahankan kebenaran itu butuh sacrifice. Model begini generasinya, apa saudara gak akan lihat nih bangsa ini akan dibawa maju sama Tuhan? Kalau model pemimpin-pemimpin mudanya begini bisa mempertahankan kebenaran, saya yakin korupsi itu bakal nihil di Indonesia. Orang-orangnya akan mulai beradab, gak ada lagi kriminal-kriminal di Indonesia. Kenapa? Karena generasi di bawah kita sudah kita muridkan untuk punya iman. Dan mereka akan menjadi jawaban bukan pertanyaan bagi generasinya. Miles Monroe pernah bilang bahwa kita datang ke bumi ini untuk menjawab sebuah pertanyaan yang Tuhan tahu bakal ditanyain. Makanya Tuhan tuh taruh kita semua untuk jadi apa? Solusi terhadap masalah yang ada di generasi kita. Tuhan panggil saudara dan saya untuk jadi jawaban, bukan untuk jadi masalah. Tuhan panggil saudara dan saya untuk menjadi jawaban bagi generasi yang saudara temui. Yang ketiga, Tuhan mau untuk kita membangun generasi yang punya identitas yang benar tentang siapa dirinya di dalam Kristus. Kalau saudara lihat tadi ada orang-orang yang bisa menikah dengan sesama jenis, ada yang mereka bahkan merasa bahwa dirinya cewek padahal dia cowok, atau dia merasa sebaliknya dia cowok tapi merasa dirinya cewek, berdandan seperti cewek. Kenapa mereka bisa berlaku seperti itu? Karena mereka gak punya identitas yang benar dalam Kristus.
Mereka nggak tahu siapa yang mesti dilihat. Sekali lagi saya bilang mereka sakit tapi mereka nggak tahu mereka sakit. Dan mereka looking at the wrong doctors. Mereka cari dokter dan obat yang salah. Padahal yang bisa mengobati kekosongan hati mereka siapa? Yesus. Cuman Yesus yang bisa mengembalikan mereka kepada identitas mereka yang asli. Saya mau ajak setiap parents di tempat ini, saya juga orang tua. Saya punya anak-anak yang saya mau ketika mereka tumbuh besar, mereka punya nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Saya juga rindu. Suami saya, bapak-bapak tahu nggak? Bapak-bapak tuh punya pengaruh yang besar untuk menjadikan laki-laki yang kompeten dari anak bapak ibu saudara. Suami saya punya pengaruh yang sangat besar sama anak-anak saya. Bukan cuman bikin anak-anak takut doang, bukan. Bilangin bapak lu nih, takut kan ya saya kan? Bukan cuman itu. Tapi saudara tahu nggak? Kalau anak-anak saya udah mulai ngomongnya agak kurang ajar sama saya, maka suami saya adalah pengacara saya nomor 1. Bilang apa tadi sama mama? Boleh gak ngomong begitu? Kalau bapak-bapak mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati orang tuanya, saya yakin loh nanti pada waktu anak-anak bapak-bapak udah jadi bapak, dia juga akan bisa mendefend istrinya dan keluarganya. Ibu-ibu, raise your children dengan takut akan Tuhan. Bawa mereka kepada identitas yang benar. Bahwa mereka ini berharga di mata Tuhan. Banyak anak-anak cewek remaja yang gampang jatuh ke pelukan laki-laki tempe. Kenapa? Karena mereka gak tahu bahwa mereka ini berharga. Kalau dia tahu ini kualitasnya diamond, mana mungkin gue main sama plastik. Halo, saudara ngerti maksud saya? Saya banyak melayani anak-anak muda, especially yang cewek-cewek. Ya tapi dia ganteng Ci. Dia lebih baik sama aku. Dia kasih aku hadiah tiap aku ulang tahun. Gue tanya emang bapak malu kagak? Banyak dari mereka yang akhirnya settle for less. Milih yang apa? Di bawah standar. Kenapa? Karena mereka gak tahu standar mereka ada di mana. We need good men and women in the younger generations. Kita butuh mereka untuk tahu siapa diri mereka. Laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda. Tapi masing-masing harus mengejar keserupaan dengan Allah. Kenapa kadang-kadang wanita susah mempercayai laki-laki? Ya iya, soalnya belum ada laki-laki yang menunjukkan role model seperti Kristus. Saya berdoa dari gereja ini, dari Tang City, GBWTC Tang City muncul laki-laki yang prima. Laki-laki yang bertanggung jawab, bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya, berlaku seperti Kristus tuh. Saya berdoa dari GBWTC Tang City lahir wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita yang bisa mensupport pelayanan bahkan keluarganya. Wanita-wanita yang gak cuman pusing sama dirinya sendiri, sama perasaannya sendiri. Tapi bisa berkontribusi kepada orang lain. That's a woman. Tuhan mau kita raise generasi yang memiliki identitas yang benar tentang siapa dirinya dalam Kristus. Yang keempat, yang terakhir, saya ajak WL dan singer untuk naik ke atas. Tuhan mau kita raise generasi seperti Kaleb. Di dalam bahasa Indonesia dibilang jiwanya lain dan dia mengikuti Tuhan segenap hati. Saya mau baca bahasa Inggrisnya, dibilang gini di Numbers 14:24, dibilang but my servant Caleb, he had another spirit. Kalau saudara baca NKJV-nya, saudara akan lihat di situ bilang Caleb had a different spirit within him. Kaleb punya roh yang berbeda, bukan jiwa. Roh. Kalau saudara mau membangkitkan generasi berikutnya yang punya roh yang berbeda. Roh yang lain. Kenapa saya harus roh? Kenapa harus gitu? Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau saudara membangkitkan generasi yang punya roh yang luar biasa. Biasakan mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. That includes you, termasuk saudara.
Kalau saudara harus membawa mereka, saudara juga harus biasa sama hadirat Tuhan, betul? Roh itu nggak bisa disentuh dengan hal-hal yang kita bisa lihat secara fisik. Roh gue lagi kosong nih, nonton Netflix, gak bisa. Nggak kena, elemennya beda. Roh harus ketemunya sama roh. Dan dari roh itu kelihatan passion hidupnya orang. Kelihatan dari roh